Assalamualaikum dulur-dulur sadaya. Pendak di gelarana Radar Sepekan di edisi kalimanya sasi Juli 2022. Oke, pendak di sareng The Great di dia anu bade mintonkeun sababaraha berita mungkin anu dirangkum ku redaktur anu kasabatna panginten menarik di dieu nya kanggo dibahas. Oke, kanggo berita pertama aya hiji musibah anu dongkapna di Kota Banjar. Saurna aya jalmi nu hanyut anu ngapung cenah di bantaran Sungai Citanduy. Urang tingali heula beritana. Video amatir ini merekam detik-detik ditemukan jenazah Kamisun, warga Karang Panimbal, Purwaharja, yang sebelumnya dinyatakan hanyut di Sungai Citanduy. Saat ditemukan, jenazah Kamisun dalam kondisi mengambang di Citanduy, tepatnya wilayah Babakan Sari Pataruman, Kamis sore. Tim SAR gabungan yang mendatangi lokasi langsung mengevakuasi jenazah yang ditemukan lebih kurang 3 km dari lokasi korban dinyatakan hanyut. Kondisi korban dalam keadaan nyaris membusuk. Usai berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke IPJ RSUD Kota Banjar untuk kepentingan visum. Pihak keluarga yang datang ke rumah sakit langsung mencocokkan ciri-ciri fisik korban. Pihak keluarga meyakini jenazah tersebut merupakan anggota keluarganya yang sedang dicari, bernama Kamisun, warga Karang Panimbal, Purwaharja, Kota Banjar. Menurut keluarganya yang barusan datang, itu adik iparnya betul A1 bahwa korban tersebut atau terduga ini itu Pak Kamisun. Pertama kali ditemukan oleh warga, kebetulan kami baru datang dari Manganti ke pos 1 di Dobo, Lapang Poli Dobo, dan tidak lama ada warga yang berteriak mayat-mayat dan kami langsung menuju ke TKP tersebut. Dari lokasi kejadian kurang lebih 3 km. Setelah dilakukan pemulasaraan, jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di TPU setempat. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un nya dulur-dulur sadaya. Nya panginten ieu ge emutan kanggo urang-urangnya. Nu mawi upami nuju dina perjalanan atanapi nuju aya suatu hajat atau napi keperluan sing hati-hati sing tarapti urang nate supados moal aya ya kejantanan anu seperti nu tadi ditayangkeun. Memang nu namina musibah mah sanu terang sanu ninga pangintennya, cuman nya urang mah kedah dituntut langkung hati-hati deui we. Mugia ya ieu tiasa jantan pelajaran kanggo orang-orang sadaya. Berita salajengna ti Kota Tasikmalaya aya hiji musibah deui pangintennya. Tah ieu ge peringatan oge ka kangge urang-urang supados langkung hati-hati di jalan, langkung ningali situasi kiri kanana aman teu kitu nya. Tah ieu nu ngakibatkeun hiji driver ojol kenging musibahna, urang tingali beritana nya. Seorang pengemudi ojek daring meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan di Jalan Gubernur Suaka, tepatnya di Kampung Mancagar, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jumat pagi. Saat melintas di lokasi, korban diduga terjerat kabel telepon sehingga tak bisa mengendalikan motornya hingga jatuh tersungkur. Menurut warga sekitar, sebelum insiden terjadi, pada Jumat dini hari terjadi kecelakaan tunggal di mana sebuah mobil menabrak tiang kabel telepon. Tak lama berselang, truk Puso yang melintas juga tersangkut kabel tersebut.
Saat warga sedang sibuk mengevakuasi mobil yang terlibat kecelakaan serta membereskan kabel yang nyangkut pada truk Puso yang tak jauh dari lokasi, warga mendapati seorang pengemudi ojek daring yang terkapar dalam kondisi bersimbah darah. Diduga, korban tewas karena terjatuh akibat terjerat kabel dan tertimpa tiang telepon yang sebelumnya menyangkut pada truk Puso. Saat kejadian, warga dan aparat kepolisian belum mengetahui identitas korban tewas lantaran tak ditemukan identitas. Akan lalu lintas laporan tadi subuh menabrak tiang telepon, sudah gitu kabelnya terkait itu mobil truk yang lewat sampai menghalangi bahu jalan. Sudah itu ada kejadian motor ojek online Maxim terjerat kabel kata keluarga gitu kan. Maka terjadilah kecelakaan lalu lintas. Gitu Pak. Jadi Pak, warga lagi sibuk membenerin kabel ya sama kata warga lagi truk sibuk. itu. Kebetulan mungkin dia tidak melihat atau tidak kurang hati-hati atau gimana gitu kan. Terus tiba-tiba ojek online itu terkapar gitu Pak. Jatuh katanya gitu kan. Usai kejadian, polisi menutup satu lajur Jalan Gubernur Suaka lantaran badan jalan tertutup tiang dan kabel telepon. Polisi dari unit Laka Lantas Satlantas Polres Tasikmalaya Kota langsung melakukan olah TKP dan memintai keterangan dari sejumlah saksi. Sementara sepeda motor bernomor polisi Z6431MG yang dikendarai korban tewas sudah diamankan pihak kepolisian. Rifki Saibani, Radar TV melaporkan. Tak gitunya para dulur, namina di jalan raya, berkaitan sareng lalu lintas. Urang ditabrak ku batur, urang katabrak ku batur. Mun teu ge aya musibah sanes anu tiasa bikin ya mungkin parah gitu kangge urang-urang nu jalan di jalan raya seperti tadi ya mengenaskannya kasabatna panginten anu nyeun cukang lantaran nama batur tapi urang-urang nu janten korban. Nah panginten mudah-mudahan ya gitu tiasa janten emutan kanggo urang-urang sadaya terutama nya hatur nuhun nya warga satempat tos ngabantos kanggo meresan tapi ternyata kabujang gininya, kabujang musibah gitu. Ya mudah-mudahan tiasa langkung terapi deui lah urang sadayana nya sareng turut berduka cita kanggo korban anu tos hilang di tempat eta. Salajengna aya berita nu satos pesan-pesan berikut. Berita salajengna hiji kejadian laknat ieu nya ti Garut panginten. Nya matak abi mah ngemutan ka para wargi dijagi moral teh. Urang tinggali beritana. Sungguh malang nasib yang dialami seorang gadis berusia 15 tahun di Kabupaten Garut. Dia menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Sedangkan istrinya atau ibu korban telah meninggal 6 tahun silam. Sejak bulan Januari hingga Juni 2022, pelaku berinisial AT, warga Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut ini telah melakukan pencabulan sebanyak 6 kali. Pelaku bejat tersebut dilakukan di rumahnya. Kasus tersebut mulai terungkap setelah saudaranya curiga dengan perut korban yang nampak semakin membesar. Setelah diperiksa, korban ternyata tengah berbadan 2. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadijaksono mengatakan, pelaku yang berprofesi sebagai buruh ini melakukan aksinya dengan modus mimpi bertemu dengan almarhum istrinya.
Saat melakukan pencabulan, pelaku memperlakukan korban seakan-akan dia adalah istrinya. Pengungkapan tindak pidana perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anak kandungnya sendiri. Bahwa kejadian ini berawal dari diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Juni kemarin, di mana salah seorang keluarga dari keluarga ini mengetahui bahwa korban itu tengah mengandung karena sudah ada perubahan dari sisi tubuhnya, yaitu ada perutnya yang mengandung. Setelah dilakukan interogasi dan ditanya ini kira-kira siapa yang bertanggung jawab, kemudian akhirnya didapatkan pengakuan dari korban, yaitu dengan inisial korban dengan inisial AT, ya, korban dengan inisial AT, umur 15 tahun, ternyata mengaku bahwa yang melakukan persetubuhan adalah ayah kandungnya sendiri. Berbekal pengakuan tersangka dan keterangan dari sejumlah saksi maupun barang bukti yang diamankan, pelaku terancam 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Garut, Yana Taryana, Radar TV melaporkan. Duh, ya Allah, ironisnya seorang bapak kandung aya kutega. Berarti itu tina naon cik timbulna. Punten, sanes abi ustad, sanes abi ajengan naon mung panginten ieu nu masuk analogi ka abi. Akhlak benerkeun. Tak itu meureun lamun misalna urang jauh tina ibadah teh bakal ngagalaksak kana sagala ya, termasuk anak oge dihakan. Nya abi ngemutan kepala dulur sadaya ya. Duh, ka ade sing dijagi moralitas teh. Ulah mentang-mentang urang nafsu hayang ngalampiaskeun hasrat seksual orang, terus anak jadi korban. Amit-amit ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kanggo salajengna ya berita musibah deui wae nya. Anu aya di Jalan Otista Kota Tasikmalaya. Ya panginten mudah-mudahan masih kegentosan di langkung-langkungnya. Urang tinggali beritana. Salah seorang sopir ojol menjadi saksi kasus kejahatan pecah kaca mobil di Jalan Otista Kota Tasikmalaya pada Selasa sore. Dalam insiden tersebut, uang milik korban sebesar 300 juta rupiah raib dibawa kabur. Saat kejadian, saksi bernama Yusa sedang duduk di seberang mobil korban. Dia melihat dua orang yang menggunakan motor Jupiter MX mendekati mobil korban. Di lokasi, salah seorang terduga pelaku nampak mondar-mandir sambil menelpon. Sedangkan seorang lagi menyeberang ke depan mobil lalu kembali duduk di motor. Tak berselang lama, seseorang yang sedang menelpon tadi terlihat membawa kantong kresek dan langsung naik motor bersama rekannya menuju arah Jalan Wiratanuningra. Menurut Yusa, satu terduga pelaku memiliki perawakan tinggi besar mengenakan jaket hitam, sedangkan yang dibonceng berperawakan kecil memakai baju warna biru. Namun Yusa tidak melihat cara terduga pelaku dalam memecahkan kaca mobil Pajero berwarna putih tersebut. Duduk di seberang, nah lihat ada motor di sini, nah, Jupiter MX. Dilihat gelagat orangnya kayak macam mau iyalah, nanti mondar mandir gitulah, sambil telepon. Nah yang satu menyeberang ke sini, nah yang satu dua orang boncengan, bonceng. Yang satu nyebrang, duduk di situ. Yang satu duduk situ, duduk di motor. Pas ini apa? Mobil mukul mobil kayaknya ada suara bluk. Saya bilangin sama ini, tuh mobil jebol kayak. Langsung nyebrang, orangnya saya lihat bawa kantong kresek langsung lari ke sana pakai motor Jupiter MX. Ke arah Stutsen? Enggak, belok kiri langsung ke arah ini Wiratanuningra. Itu dua orang ada pakai masker atau pakai helm? Yang satu pakai masker, yang satu enggak. Ciri-ciri
ini mah yang ngambil, kayaknya yang ngambil uang mah nggak pakai masker tadi mah. Ciri-cirinya gimana Kang? Perawakannya Kang? Perawakannya agak-agak inilah, agak-agak Tinggi, besar, kecil? enggak, yang satu mah kecil. Yang satu yang duduk di motor besar. Yang duduk di motor besar, yang turun tinggi, kecil. tinggi besar, Pakai baju apa? Pakai baju biru. Saat kejadian Ibu lagi di mana? Lagi di apotek murni, lagi belanja obat. Terus kemana lagi Bu? Terus selang 15 menit lah, ada yang ngasih tahu, yaitu pihak Gojek sama tukang parkir, ibu parkir yang mobil Pajero putih sana. Iya, kenapa itu katanya kacanya dipecah. Aduh. Di dalam mobilnya Bu ada apa saja Bu? Ada uang baru ngambil dari bank. Bank mana? 300 jutaan. Bank mana Bu? Ya? Bank dari mana? Bank BRI. Diberitakan sebelumnya, pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Jalan Oto Iskandar di Nata, Kota Tasikmalaya, Selasa sore. Seorang pengusaha apotek warga Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Dian Agustina, harus kehilangan uang 300 juta rupiah. Uang tersebut dibungkus kresek dan disimpan di bawah jok kursi depan. Tah kitunya para dulur. Urang sing hati-hati, sing tarapti mun gaduh maksad teh. Ulah dugi ka rencana urang nya isana mah diketahui ku batur nya. Jadi we daya ya bahan manehna pasti diintai heula sateacana. Sareng deui jaya teh kulantaran manehna kurang tarapti ya lur we gitu. Ya mugia ieu tiasa janten peratosan nya kangge dulur sadaya kanggo kapayuna sing langkung waspada. Sekedap deui bakal aya berita heboh nasional. Saatos pesan berikut. Per kaping 1 Juli ayeuna teh pemerintah nyanangkeun saorna upami bade pengisian BBM di SPBU kedah nganggo aplikasi. Sapertos kumaha wae sih beritana sareng langkah-langkahna urang tingali. Mulai tanggal 1 Juli 2022, PT Pertamina akan melakukan uji coba pembelian Pertalite dan solar bagi pengguna yang sudah terdaftar pada sistem berbasis aplikasi My Pertamina. Rencananya, penerapan distribusi BBM terbaru ini akan diberlakukan secara bertahap di 11 daerah di 5 provinsi termasuk di Kota Tasikmalaya. Saat dikonfirmasi di salah satu SPBU di Jalan SL Tobing, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Selasa siang, pengawas SPBU di Jalan SL Tobing, Asep Soni mengatakan pihaknya baru hanya sebatas mendapatkan informasi penerapan pembelian Pertalite dan biosolar melalui aplikasi My Pertamina. Namun untuk pengaplikasiannya, pihaknya belum menerima arahan teknis penerapan aplikasi tersebut. Asep menuturkan aplikasi My Pertamina sudah ada, bahkan sudah bisa diakses sejak tahun 2019 lalu. Namun tidak banyak para konsumen juga membeli BBM melalui aplikasi My Pertamina. Informasi mau baru sih, baru ada. Tapi untuk arahan teknisnya seperti apa? Arahan mah belum. Oh masih belum ada. Besok arahan ada rapat. Tapi sebelumnya informasi mengenai aplikasi tersebut udah tahu Pak? Udah. Dari berita atau gimana? Banyak yang nanyain nggak Pak sih ke SPBU nanyain soal itu? Membeli. Ya. Nggak ada sih jarang. Tapi ini kan sebelumnya My Pertamina juga sudah ada ya. Suka ada yang beli pakai aplikasi itu? Ada. Oh, ada. Ada Kak. Paling nggak banyak sih, ada. Tapi nggak banyak gitu. Kan sekarang kan Nanti mah harus kan? harus Pertalite sama biosolar.
Sementara itu, salah seorang pembeli BBM Pertalite bernama Bais Muhtari mengaku penerapan kebijakan tersebut dinilai menyulitkan para konsumen sebab tak semua orang mempunyai smartphone canggih. Selain itu, pembelian BBM jenis Pertalite dan solar melalui aplikasi My Pertamina akan merepotkan di setiap pembelian bahan bakar. Menurut saya itu sangat menyulitkan karena harus memakai aplikasi yang ada di My Pertamina ya. Tapi sebelumnya udah tahu Kang itu bakal di ini. Ya, cuma baru kemarin baca-baca lagi dari teman juga. Kalau yang dari teman mah itu udah pakai aplikasi. Tapi menurut saya itu apa ya, menyulitkannya seperti apa sih kan? Ya contohnya kan kalau sekarang mah langsung ke home, langsung kalau nanti mah kan harus pakai aplikasi dulu. Akan lebih ribet lah ya. Dari informasi yang didapatkan, tujuan dari penerapan pembelian BBM melalui aplikasi My Pertamina agar penyaluran BBM subsidi dapat diatur baik dari sisi kuota ataupun jumlah maupun dari segmentasi penggunanya. Rifki Sehbani, Radar TV melaporkan. Tah dulur, kumaha? Kinten-kinten saranggam teh. Upami misalnya orang menggunakan aplikasi upami tepira pangintennya hoyong meser saleter atau napi 10 ribuan gitu. Kadang nganggo aplikasi. Ya. Tapi dulur-dulur sadayana tos garadu HP canggihna. Ya. Kan dia jantan polemiknya panginten kanggo orang-orang terutama kanggo masyarakat bawah lebih banyak membutuhkan Pertalite dibandingkan masyarakat menengah ke atas. Nah, ya orang ngeuwihkeun deui pangintennya ka pemerintah. Apakah peraturan seperti ieu teh bijaksana kanggo rakyat kecil? Atau napi memang rakyat kecil mah kedang nganggo Pertamax gitu. Kan bodor. Perhatosan nih kanggo para dulur-dulur. Upami ngantunkeun bumi sing tarapti nya lebih bagus deh kedah aya pengaman ganda panginten. Urang tingali berita kemalingan berikut ya. Aksi pencurian kembali terjadi di Kota Banjar. Jika sebelumnya 2 motor anggota polisi yang digasak maling, kini rumah Aam Amalia yang disantroni maling pada Senin sore. Kejadian diketahui saat korban pulang ke rumah di lingkungan Banjar Kolot. Pelaku pencurian merusak pintu rumah dengan cara dicongkel hingga merusak pintu. Kondisi rumah yang sepi karena ditinggal pemiliknya membuat pelaku leluasa menguras barang berharga milik korban. Sejumlah perhiasan yang berhasil digasak pelaku diantaranya emas dan logam mulia beserta sertifikatnya. Kerugiannya diperkirakan mencapai 31 juta rupiah. Dari pagi kosong dari jam 8, tadi ditinggal jam 8. Memang udah sebulan sih rumah tiap pagi ditinggal, pulang sore. Kan lagi ada yang bangun di belakang kelurahan, jadi tiap hari nungguin di sana. Pintu pagar udah kebuka, terus pintu masuk udah kelihatan ada yang jebol, terus didorong. Masuk sama Pak RT ini udah berantakan. Yang udah ketahuan mah pin sama kalung, pin 2, pin logam mulia 2. Persisnya itu 15 ya. 15 sama 11 kalau nggak salah. Tidak hanya Aam Amalia, kejadian serupa juga dialami tetangga korban. Kasusnya kini ditangani Polsek Banjar dan Satreskrim Polres Banjar. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan. Sakali deui aang ngingetkeun ka para dulur sadaya. Upami misalna urang bade ngantunkeun bumi atanapi memang bade aya hiji maksad anu bade dituju komodei eta anu ya ibarat kata bakal menggiurkan orangnya. Urang kedah langkung tarap. Komodei pemimisana di bumi pengamananna mung kunci hungkul. Ya eta ge sanes kirang saya pangintennya kirang aman we panginten. Ya disarankeun mah pemimisana aya nu bade
gaduh niat nyimpen di bumi sayana nganggo berangkas janten keamanannya langkung kiat tapi ya mudah-mudahan naon anu ical naon anu kehilangan anak tiasa kegantosan deui hiji deui dulur-dulur iya maling super nekat ibarat kata misalnya kenging pasti dengar cadas penasaran orang tinggali. Aksi pencurian di Kompleks Perum Sanika Satyawada tergolong berani. Pasalnya penghuni Kompleks Perum di Randegan Raharja, Purwaharja ini didominasi polisi. 2 motor berhasil digasak pelaku Senin pagi. Kedua motor ini dimiliki 2 anggota Polres Banjar yang tinggal dalam satu kompleks. Salah seorang korban pencurian, Andri Mulyadi, mengetahui kejadian yang menimpa dirinya saat hendak bertugas pagi hari. Andri menjelaskan motor berada di dalam garasi, sedangkan mobilnya di luar rumah dan kunci mobil masih menggantung di pintu malah tidak digasak pelaku. Kejadian tersebut tidak terekam kamera pengawas. Salah satu anggota Polri ini menyatakan belum ada petugas pengamanan kompleks. Jam 3 subuh datang ke sini. Nah, kunci mobil malah menggantung, HP di dalam, mobil kan di luar nggak dimasuk garasi. Nah, saya tidur gitu kan. Ya antara jam 3:30 sampai jam 5 lah. Terus tangga depan senior saya, Ibu Ani. Itu juga hilang sama yang saya ketahui itu hilangnya Bu Ani jam 5 katanya. Jam 5 baru ketahuan. Kalau saya jam 6:30 tahunya hilang motor. Sebelumnya nggak pernah ada kejadian hilang ya motor atau apalah barang-barang yang di luar, malah sepeda saya suka di luar, nggak pernah hilang. Ada ya? Tapi nggak ada keamanan, nggak ada di sini, nggak ada keamanan sama sekali komplek ini. Perumahan yang belum dilengkapi CCTV dan satuan pengamanan ini diduga menjadi salah satu pemicu aksi pencurian di kompleks. Para korban berharap pengembang dapat melengkapi fasilitas yang mendukung terciptanya keamanan warga Perum. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan. Gini kan dulur-dulur, ya orang bisa bilang maling nu hiji ieu nyalina double, boga nyawa salapan meureunnya. Karena nu diacak-acakna kandang mau. Tapi ya itu teh hanya semuanya bisa terjadi pemimisana orang lengah. Ya. Panginten ngerasa lingkungan aman, da isina polisi hungkul. Terus nya para wargana nya terlena gitu sampai aya kesempatan anu bisa dimanfaatkan ku si maling eta. Ya mungkin kanggo kapayuna wih deui sing langkung waspada ya. Sareng berita ieu nutup radar sepekan dina minggon ieu. Mudah-mudahan palawargi tiasa nyakseni terus radar sepekan sareng deui minggon payun mudah-mudahan seueur deui berita nu langkung-langkung unik atanapi langkung menarik perhatian gitunya. Mudah-mudahan kanggo minggon payun urang jeung tim tiasa langkung ngagali berita nu langkung informatif deui pangintennya kangge para dulur sadaya. Sareng berita ieu jadi berita nu terakhir. Mudah-mudahan para wargi sadaya terhibur, para dulur sadaya terhibur. Ya mudah-mudahan oke dulur-dulur tiasa nyandak hikmah tina berita nu tos kapidangkeun ayeuna nya. Oke, undur pamit ti payun dulur-dulur sadaya. Pendak di minggon payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.